Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini insyaallah saya akan berbagi nasihat sekaligus motivasi pada diri saya pribadi dan khususnya kepada para pemuda yang menyaksikan video ini. Tema pada video kali ini adalah tentang pemuda. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pemuda, pasti yang terbetik di dalam pikiran kita adalah sosok di mana sosok ini kurang lebih umurnya 18 tahun sampai 35 tahun. Ada juga yang mengatakan 40 tahun. Nah, kalau kita berbicara mengenai pemuda, juga terbetik di dalam pikiran kita bahwa mereka adalah sosok yang kuat, sosok yang akan menjadi penerus bangsa, penerus negara, penerus agama, penerus masa depan kita saat ini. Mereka menjadi tonggak sebuah peradaban masa depan. Apabila pemuda saat ini hancur, maka sulit kiranya masa depan nanti akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, ketika pemuda saat ini baik, maka masa depan sebuah bangsa, negara, agama juga akan baik. Oleh karena itu, pemuda saat ini sangat diharapkan untuk bisa menjadi penerus masa depan nanti. Sehingga kita berharap pemuda saat ini betul-betul memikirkan masa depan kelak. Bukan hanya masa depan dirinya, tetapi juga masa depan negara, masa depan bangsa, masa depan agama, masa depan umat manusia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Miris kalau kita melihat realita sekarang. Realita pemuda saat ini, dimana kalau kita melihat berita-berita di media sosial, ada pemuda yang bunuh diri gara-gara diputus pacar, ada yang bunuh diri gara-gara nggak jadi nikah karena calon yang mau dinikahi itu ternyata menolak pernikahan. Ada yang bunuh diri gara-gara terlilit hutang. Hutangnya bukan karena untuk kebutuhan kehidupan, tetapi karena untuk hal-hal yang haram, seperti judi online dan lain-lain.
ada ya pemuda sekarang itu yang kita lihat di berita, ya sangat bermudah-mudahan saling membunuh hanya karena hal sepele. Miris melihatnya. Belum lama di Indonesia pernah terjadi banyak para pemuda yang saling membunuh disebabkan karena fanatik klub. Bukan membunuh disengaja, tetapi ya bertindak anarkis antara satu supporter dengan supporter yang lain, sehingga akhirnya terjadilah korban jiwa yang begitu banyak. Itu hanya karena fanatik klub. Ada juga yang pemuda, dia adalah seorang muslim, tapi sudah terjatuh ke dalam lubang kemaksiatan, kebinasaan, kehancuran, kemerosotan moral. Ada yang melakukan tindakan asusila, kejahatan seksual, kejahatan kriminal. Banyak sekali problem-problem pemuda saat ini, atau istilahnya juga disebut dengan para remaja. Tapi kalau remaja itu hanya sampai sekitaran 20 tahun. Tapi ini yang namanya pemuda ya sampai 35 tahun atau 40 tahun. Jadi kalau kita melihat fenomena realita kehidupan tentang pemuda saat ini, khususnya di Indonesia, itu sangat miris, menyedihkan. Yang menjadi persoalannya adalah mereka itu menyandang dirinya sebagai seorang muslim, akan tetapi seolah-olah jati dirinya sebagai seorang muslim hilang. Seolah-olah mereka tidak punya petunjuk hidup, yaitu Al-Quran. Seolah-olah mereka itu tidak mengenal agamanya. Dan itu terbukti. Beberapa pemuda ketika ditanya tentang rukun iman, rukun Islam, mereka tidak mampu menjawabnya. Banyak salahnya. Kalau berbicara tentang ilmu umum, ya silakan saja. Mau paham, mau tidak. Tapi masalahnya sebagai seorang muslim, itu mesti paham tentang agamanya juga. Mesti paham tentang agamanya, yaitu agama Islam. Tapi miris, pemuda sekarang ditanya tentang agama Islam, angkat tangan, tidak tahu. Jadi seakan-akan hanya menjadi racun di dalam agama Islam, menjadi parasit di dalam agama Islam, mencemarkan nama baik Islam. Mereka sebagai seorang muslim, tetapi realita moralnya menunjukkan bukan sebagai seorang muslim. Kita tidak berbicara manusia tidak terlepas dari perbuatan dosa, tidak. Tetapi yang dimaksud saya adalah bahwa fenomena pemuda sekarang itu sudah sangat miris, sangat mudah menghilangkan nyawa, sangat mudah melakukan tindakan kriminal kejahatan. Dan itu terbukti. Penjamretan, pencopetan, perampokan,
perampokan, pencurian, ya pencurian motor dan sebagainya. Dia sebagai seorang muslim, seolah-olah perbuatan itu dianggap biasa. Seakan-akan dia tidak mengenal ajarannya. Seakan-akan dia tidak mengetahui apakah mencuri itu dosa atau tidak. Yang penting mereka bahagia. Intinya, dari pandangan yang menyedihkan ini, saya menyimpulkan bahwa harus ada perubahan. Harus ada perubahan pemuda sekarang. Jangan sampai ini dibiarkan. Kita harus beritahu mereka bahwa mereka adalah generasi suatu bangsa. Harus menjadi baik, sehingga kelak masa depan bangsa juga menjadi baik. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang pemuda ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi di dalam hadis ini Nabi mengingatkan tentang masa muda. Hai para pemuda, ingat masa mudamu sebelum masa tuamu. Artinya apa? Supaya di usianya sekarang yang masih muda itu betul-betul dijadikan sebagai bekal untuk masa depan. Betul-betul dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, sehingga akan mempengaruhi masa depan yang menjadi baik. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La tazalu qadama ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbi hatta yus'ala an khamsin." Tidaklah kaki anak Adam akan bergeser pada hari kiamat di sisi Tuhannya sampai ditanya tentang 5 hal, tentang 5 perkara. Salah satunya saya sebutkan, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dalam apa ia gunakan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya dalam apa dia habiskan. Jadi di dalam hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwa umur kita, masa muda kita ini akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus manfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai kita hancur, terjerumus ke dalam kebinasaan, kehancuran. Jangan sampai kita merusak suatu bangsa, merusak agama. Sebab ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bahwa hidup di dunia itu hanya sementara saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kun fid dunya gharibun, ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Jadilah engkau di dunia
seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Artinya kita di dunia ini sementara saja, wahai pemuda. Sama, saya juga masih muda. Sementara saja. Jadi kita karena hidupnya sementara, ayo manfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang baik. Kita harus menyiapkan diri menghadapi masa depan. Harus menyiapkan diri untuk masa depan. Jangan terlena dengan perkara-perkara yang akan menghancurkan masa depan kita. Jangan terlena dengan sesuatu yang akan membawa kita ke dalam kebinasaan, sehingga nantinya kita sulit untuk bangkit kembali. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis-hadis tersebut, hendaknya kita sebagai seorang pemuda betul-betul menggunakan waktu kita untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih bisa memajukan sebuah peradaban. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup itu sementara. Kita pasti mati. Mati itu tidak memandang usia, baik tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Intinya tidak memandang usia dan jenis kelamin. Nah, kita ini yang masih muda, itu juga bisa jadi sekarang, besok, lusa, atau beberapa menit, beberapa jam kemudian akan mati. Maka jangan sampai ada pikiran bahwa kita ini akan hidup selamanya. Kita ini hidup sementara saja. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kehidupan gemerlapnya dunia, kemudian kita melupakan akhirat, melupakan ibadah, melupakan agama. Kita ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian itu. Maka wahai pemuda, umur kita, umur kalian itu di dunia hanya sebentar, hanya sedikit. Kelak kita akan mati. Maka jangan sampai kita memikirkan tentang umur kita seakan-akan lama, seakan-akan gak akan mati. Na'udzubillah, ketika kita sedang melakukan kemaksiatan, kejahatan, kemudian Allah cabut roh kita, na'udzubillah, kita akan mati. Tapi persoalannya, bagaimana keadaan kematian kita? Apakah kematian kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah, selain kita harus menyiapkan bekal kematian kita dengan amal perbuatan ibadah, kita juga harus menyiapkan diri kita untuk merubah tatanan dunia menjadi lebih baik di masa depan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa tips yang bisa saya share kepada teman-teman yang masih muda-muda, termasuk ini juga untuk saya pribadi. Yang pertama, yaitu memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Di mana seorang pemuda yang
senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, ya, itu kelak akan mendapatkan keutamaan pada hari kiamat, yaitu dinaungi di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsatun yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." 5 orang yang akan dinaungi Allah, ya, mereka akan dinaungi Allah di dalam naungannya, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah saja. Nabi menyebutkan di antaranya, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu seorang pemuda yang sibuk, ya, tumbuh di dalam beribadah kepada Ar-Rabb. Nah, jadi ayo perbanyak ibadah. Mumpung kita masih muda, kita perbanyak bekal dengan amalan-amalan ibadah. Mumpung kita masih muda, jangan sampai kita menyesal ketika sudah tua. Kita menyesal kenapa masa muda kita tidak diperbanyak untuk melakukan ibadah. Nah, kita yang sekarang masih muda, ayo perbanyaklah ibadah dengan banyak membaca Al-Quran, ya, melaksanakan puasa sunnah, sholat sunnah, dan amalan-amalan sunnah yang lain. Kalau wajib ya harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengendalikan hawa nafsu kita dan berusaha menghindari dan menjauhi kemaksiatan. Namanya pemuda itu serba penasaran, apa-apa pengen dicoba. Kalau dilihat enak, pengen nyoba. Kalau dirasa-rasa enak, pengen dicicipi. Ya, namanya pemuda, jiwanya menggelora untuk hal-hal yang baru itu. Dan betapa banyak pemuda sekarang yang terjerumus ke dalam kehancuran itu karena coba-coba minuman keras, coba-coba berjudi, coba-coba pacaran, coba-coba berzina, coba-coba apalagi, ya banyaklah mereka coba-coba minuman narkoba dan sebagainya, yang pada akhirnya ketika dia mencoba sekali melakukan kemaksiatan, dia akan terus berlanjut, sampai kapan? Sampai sadar. Masalahnya kalau sadar alhamdulillah. Tapi problemnya banyak juga di antara pemuda yang awalnya coba-coba melakukan maksiat, kemudian sulit berhenti dari melakukan untuk meninggalkan maksiat itu sampai besar, sampai tua. Na'udzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala takjub kepada pemuda yang bisa mengendalikan nafsunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwatun." Sesungguhnya Allah itu benar-benar takjub kepada pemuda yang tidak mempunyai sabwah. Ya. Apa itu sabwah? Sabwah itu adalah pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Artinya dia mengendalikan hawa nafsunya itu. Dia senantiasa berusaha untuk melakukan yang baik-baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk-buruk. Jadi dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi Allah takjub pada pemuda yang model seperti ini. Kemudian tips yang ketiga itu memilih teman persahabatan yang baik. Betapa banyak pemuda sekarang yang terbawa arus karena pergaulannya salah pergaulan. Yang awalnya soleh
jadi saleh. Yang awalnya soleh jadi nggak soleh lagi. Bahkan yang awalnya soleh nggak soleh sampai seterusnya nggak soleh. Yang awalnya rajin sholat karena berteman dengan teman yang tidak rajin sholat atau bahkan nggak pernah sholat, akhirnya terbawa juga malas sholat dan akhirnya meninggalkan sholat. Karena pergaulannya teman yang suka pacaran, yang suka berzina, yang suka mencuri, akhirnya dia melakukan yang sama seperti temannya itu. Maka wahai para pemuda, pilih-pilihlah teman yang baik. Kalau kita tidak bisa merubah teman kita menjadi lebih baik, jangan kita berteman dengan mereka. Kita jauhi mereka bukan berarti kita tidak bisa berdakwah atau tidak mendakwahkan mereka. Kita mendakwahkan mereka, tetapi kita usahakan untuk menghindari mereka dalam hal pertemanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang teman ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seorang itu ya berada di atas ya agama temannya. Falyanzur ahadukum mayyuhni. Maka lihatlah di antara kalian itu siapa yang kau jadikan teman dekat. Jadi teman dekat itu mempengaruhi. Kalau teman dekat kita teman yang buruk, kita akan terbawa keburukannya. Sebaliknya kalau teman kita adalah teman yang baik, maka kita insya Allah akan terbawa menjadi orang yang lebih baik. Maka jangan sampai menyesal. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Alangkah menyesalnya diriku seandainya lam attakhidh fulanan khalila, aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekatku. Kenapa? Laqad adallani 'anid dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan yang telah datang kepadaku. Nah, menyesal. Maka jangan sampai menyesal. Ayo, pilih-pilih teman yang baik supaya kita menjadi lebih baik. Jangan kita berani bergaul dengan teman yang buruk, pada akhirnya kita terpengaruh oleh. Kemudian yang keempat, memanfaatkan waktu luang untuk kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang senantiasa dilupakan, dilalaikan kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang sebelumnya, yang pertama saya sebutkan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin", di antaranya Nabi juga menyebutkan wa faraghuka qabla syaghlika, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Nah, ketika kita mempunyai waktu luang, ayo kita berusaha untuk mencari suatu pekerjaan yang baik untuk kita. Jangan sampai kita lalai. Dan ini terjadi pada diri saya. Ketika kita menggunakan waktu luang itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, itu akan terus menagih. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa nafsuka in asghalatha bil haqqi wa illa asghalatka bil batil." Dan jiwamu apabila tidak disibukkan dengan perkara yang baik, maka ia akan menyibukkanmu dengan perkara yang buruk, yang batil. Artinya apa? Kalau waktu luang kita tidak digunakan untuk yang baik-baik, maka nantinya jiwa kita ini akan mengarah kepada keburukan-keburukan.
jiwa kita ini akan mengarah, membisikkan kepada perkara-perkara untuk melakukan perbuatan yang buruk. Jadi awalnya hanya main-main saja biasa, tapi lama-lama bosan. Kalau udah bosan, mencari sesuatu yang akhirnya kita terjebak ke dalam kemaksiatan. Nah itu. Jadi ayo manfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang baik. Bisa baca buku dan sebagainya. Bisa beraktivitas, ya, bergaul dengan masyarakat dalam hal apa? Untuk ya interaksi sosial kita dengan mereka, atau membantu ya saudara kita dan lain. Kemudian yang kelima, banyak membaca buku-buku para ulama. Ya, ayo kita mumpung masih muda, banyakin baca buku. Banyakin baca buku para ulama, banyakin baca kitab-kitab para ulama, buku-buku agama, ya buku fikih, buku akidah, buku sejarah, ya. Sehingga kita mempunyai wawasan yang luas, literasi yang luas, dan ini akan berpengaruh untuk masa depan kita nanti, di mana nanti kita menjadi generasi ya di zaman tersebut, ya kita pasti akan dibutuhkan itu, akan dibutuhkan. Nah kalau kita tidak banyak membaca buku, nanti ke depan kita akan bingung, karena kita kosong, nggak punya apa-apa. Makanya ada istilah faqidus syai' la yu'ti. Kekosongan sesuatu tidak bisa memberi. Nah, mumpung kita masih muda, ayo banyakin baca buku, buku agama dan lain-lain yang bermanfaat untuk literasi kita, sehingga wawasan kita luas, wawasan tentang keagamaan, khususnya agama Islam, atau wawasan tentang keumuman, tentang dunia. Itu juga penting kita ketahui. Yang terpenting adalah wawasan keagamaan kita sebagai seorang muslim. Kita harus tahu tentang fikih, terutama tentang ibadah yang kita jalani setiap hari, yang kita jalani per bulan, yang kita jalani setiap tahun sekali. Kita harus tahu dalilnya, pendapat para ulama, karena kita sebagai seorang muslim ya harus tahu itu. Nah, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita nggak tahu sama sekali, kita jahil asal agama kita. Nah, miris ketika ada para pemuda, ketika ditanya, ada berapa rukun Islam? Ya, ada yang jawabnya 4, ada yang jawabnya 3, ada yang jawabnya malah rukun iman. Ketika ditanya rukun iman, ada yang jawabnya 5, ada yang jawabnya 4, ada yang jawabnya malah rukun Islam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak dibiasakan membaca buku agama, tidak belajar agama. Ayo, perbanyak literasi mulai dari sekarang, mumpung masih muda. Koleksi buku-buku, baca buku-buku satu demi satu. Baca, tulis, catat. Ya, bila perlu kita amalkan. Kemudian kita dakwakan juga. Tidak harus nunggu masa tua, kita mendakwakan. Kita bisa mendakwahkan di masa muda sekarang. Ya, dengan berbagi di media sosial ataupun dimanapun ya. Yang penting ilmu itu ya akan mempengaruhi kita. Kemudian yang keenam yaitu kita harus banyak menuntut ilmu. Ayo menuntut ilmu. Ya, salah satunya dengan membaca buku, kemudian menghadiri majelis-majelis ta'lim, ya, menghadiri ceramah-ceramah, mendengarkan ceramah-ceramah lewat video, ya, YouTube dan sebagainya. Banyak cara kita menuntut ilmu. Kalau kita masih bisa kuliah, ayo kuliah. Kuliah, kalau kita masih mampu untuk kuliah. Bermanfaat sekali. Bukan hanya mendapatkan gelar,
tetapi kita banyak mendapatkan wawasan di situ. Wawasan keagamaan, wawasan keumuman dan sebagainya. Ayo kita tuntut ilmu mulai dari sekarang mumpung masih muda. Kemudian yang terakhir, berkarya. Ayo, mumpung masih muda, kita harus berkarya. Dengan apa? Dengan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, memberikan pengaruh positif kepada mereka. Kalau kita bisa menulis, kalau kita bisa berceramah-ceramah, berkarya. Sebagaimana kalau kita melihat sejarah masa lalu, Usama bin Zaid di umurnya yang masih ke 18 tahun itu sudah menjadi panglima perang menghadapi kaum Romawi. Kemudian Imam Asy-Syafi'i di umur 15 tahun itu sudah berfatwa. Dan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, di umur ke-21 tahun beliau menjadi pemimpin pasukan, sebaik-baik pasukan, menaklukkan Konstantinopel. Umur 21 tahun itu umur muda, tapi sudah berkarya, sudah memberikan pengaruh kepada masyarakat. Tapi pengaruhnya positif. Ayo, mumpung kita masih muda, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu muda kita untuk hal-hal yang baik. Persiapkan, bekali diri kita dengan ilmu, dengan agama. Mudah-mudahan kita kelak menjadi generasi bangsa yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.